Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Umi Inayah Al-Hafidhah selaku pengasuh Ponpes Tahfidz Al-Mabur. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Khairani Al-Hafidh beserta Ustazah Naini Mazah Yusufa Al-Hafidhah selaku penasihat Ponpes Tahfidz Al-Mabur. Dan tak lupa kepada teman-temanku senasib, seperjuangan, dan setujuan yang dirahmati oleh Allah, dan semoga selalu dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kali kedua, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman, Iya. sahabat Quran, Iya. boleh tanya gak nih? Enggak. Allah. Sekarang bulan apa? Mei. Sahih, bulan Mei. Tapi yang saya maksud bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 18. Yes, berarti hamin seminggu kita seneng gak? Senang. Nah, saya juga ikut senang padahal saya nggak pulang, kan lockdown. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya tidak mau bahas pulangnya, tapi saya mau membahas bulannya. Jadi ini langsung saja, bulan Ramadan ini identik dengan kelaparan, kehausan, kepanasan, kebanjiran. Enggak maksud saya enggak banjiran. Kebanyakan mengeluh. Ayo, sama sing kakek ngeluh. Alhamdulillah sadar. Nah, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bulan Ramadan ini identik dengan kebaikan. Buktinya, pada bulan Ramadan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Misalnya kemarin tanggal 17 Ramadan itu apa? Nuzul Quran, turunnya Al-Quran, pedoman hidup semua manusia. Kemudian ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam apa? Lailatul Qadar. Alhamdulillah tahu semua. Terus ya ada lagi, yaitu di sejarah dikatakan bahwa dulu pada bulan Ramadan umat Islam berperang melawan kaum kafir Quraisy. Umat Islam berjumlah 313 pasukan, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Tapi umat Islam menang. Itu pada perang apa? Perang Badar. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Nah, awal gini bulan Ramadan itu dilipat gandakannya pahala kebaikan. Dilipat gandakan, berlipat-lipat, berlapis-lapis kayak tenggo. Nah, misalnya nih kita baca Al-Quran, baca satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan pas di bulan selain bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Nah, bersamaan dengan adanya kebaikan, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Juz piro? Papat. Juz papat, perapatan pertama, kaca pertama, dhuwur dhewe. Cetol? Cetok. Sip. Artinya kalian tidak akan mencapai kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian miliki atau apa yang kalian cintai. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian infakkan. Nah, jadi jelaskan teman-teman, kita tidak akan mencapai suatu kebaikan sebelum kita memberikan apa yang kita miliki untuk kemanfaatan bagi yang lainnya. Misalnya nih, kita punya harta, maka kita beramal baik dengan harta kita dengan cara apa? Bersedekah, memberi makan orang yang lapar, membangun masjid, membangun pondok al-mabrur. Amin. 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 Nah, kalau kita nggak punya harta nih, tapi kita punya ilmu pengetahuan, maka kita bisa berbuat baik dengan ilmu pengetahuan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkannya kepada mereka yang tidak tahu. Itu kalau kita memiliki ilmu pengetahuan. Kalau kita nih nggak punya harta, nggak punya ilmu pengetahuan, tapi kita punya kekuatan, maka kita bisa beramal baik dengan cara membantu mereka yang lemah, membantu angkat-angkat apa, membantu apalah, pokoknya membantu dengan kekuatan kita. Nah, jadi kesimpulannya, apapun yang kita miliki selama itu bermanfaat dan juga dilakukan untuk kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudian bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau enggak, kalau kita enggak melakukannya, maka Allah akan mempersulit jalan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Nah, juz berapa? 30. Sudah hafal? Alhamdulillah. Artinya, sedangkan mereka orang yang berderma dan bertawakal kepada Allah setelah membenarkan adanya kebaikan, maka Allah akan mempermudah jalannya. Sedangkan orang-orang yang kikir dan tidak merasa membutuhkan Allah dan tidak membenarkan adanya kebenaran atau kebaikan, maka Allah akan mempersulit jalannya. Nah, itu tadi jalan untuk menuju kebaikan. Ternyata mudah, yaitu dengan apapun yang kita miliki. Nah, ada cerita nih pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Siapa orang muhajirin? Orang yang hijrah. Ya, golongan muhajirin adalah golongan yang hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah untuk meminta perlindungan untuk menyiarkan agama Islam. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan apapun, bahkan istri mereka tidak mau diajak berhijrah. Untuk apa? Untuk agama Islam. Nah, jadi ini orang-orang fakir dari golongan muhajirin itu datang menemui Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya sudah memborong semua pahala. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, sedangkan kami tidak mampu bersedekah. Mereka bisa melaksanakan haji, tapi kami tidak mampu melaksanakan haji, ya Rasulullah. Dari itu, berilah kami amalan agar kami bisa menyusul pahala orang-orang yang kaya. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, bacalah tasbih, tahmid, dan takbir selesai melaksanakan sholat sebanyak 33 kali. Tadi apa? Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar sebanyak 33 kali selesai melaksanakan sholat. Nah, setelah itu mereka pulang. Tak lama kemudian mereka datang lagi menemui Rasulullah. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang kaya itu melaksanakan amalan yang diberikan kepada orang-orang fakir tadi. Nih, pahalanya orang kaya kan double-double jadinya. Jadi bersyukurlah kalian-kalian yang diberi kekayaan. Alhamdulillah. Nah, kemudian mereka menemui Rasulullah. Mereka meminta amalan lagi agar bisa menandingi pahalanya orang-orang yang kaya yang melakukan amalan yang diberikan Rasulullah tadi. Nah, tapi Rasulullah SAW menjawab, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian materi kultum yang saya bawakan. Bismillahirrahmanirrahim.
tabassamuka ila wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itulah indahnya Islam. Islam mudah, kita dimudahkan untuk mendapatkan pahala, sangat mudah sekali kan, bahkan dengan senyum saja. Nah demikian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya buka sesi pertanyaan. Yang mau tanya saya kasih hadiah. Apa? Piring cantik. Ayo. Dia nggak tenang. Oke, ngapa? Oh, ada lagi. Ya. Ada lagi? Nggak ada, saya jawab dulu. Bismillah, saya belajar jawab. Jadi itu tadi pahala yang saya bicarakan adalah pahala membaca satu huruf dari Al-Quran. Tadi pas ngaji insya Allah sudah diterangkan oleh Bapak Ustadz Haironi. Nah, tapi itu juga berlaku untuk semua amal kebaikan. Semua dilipat gandakan, dilapis-lapis semuanya. Semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Kalau yang 700 itu cuma buat itu pahalanya yang baca Quran satu huruf. Tapi kalau yang bilangannya yang lain itu saya tidak tahu. Itu terserah Allah sebenarnya, pahala apa dosa itu terserah Allah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Ada lagi? Apa Mbak? Mau tanya? Oke, sinten sing ngaji tanglet. Cek. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian kultum pada hari ini. Sesungguhnya di depan teman-teman saya juga masih belajar menyampaikan dan belajar menjawab pertanyaan. Nah, apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Nah, apabila ada kelebihannya dan kelebihan itu bermanfaat untuk teman-teman, tapi kiranya belum bermanfaat untuk saya, maka tolong saya diingatkan. Nah, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita dibolehkan, bahkan diharuskan untuk mendekati taraf kesempurnaan. Apalagi kita umat Islam nih, kita kan khairul umat yang terbaik. Maka kita harus berlomba-lomba dalam hal apapun, dalam hal akhlak, ubudiyah, teknologi, pengetahuan, agar kita memang benar-benar menjadi khairul ummah. Sekian, saya mohon maaf sekali lagi apabila kurang adab. Akhirul qawli, ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Sampean mesti kaget, Mbak Nelly. Mendangu banget kula mboten ngomong di depan umum kados sampean. Ternyata sampean hebat-hebat kabeh. Nek setiap sore ngrungokke kultum jenengan rasane ayem, tambah ilmu. Mungkin ono sing alhamdulillah sampean sing ngarani belajar dari Mbak Nelly, tapi malah sebaliknya, malah Mbak Nelly ki banyak belajar dari sampean. Kadang aku rak melu rene ya, tapi aku
ngrungokke ning live, oh ki nerangke tentang iki, sebelumnya nyampe ke sedikit tambahan mungkin evaluasi, gak apa-apa toh dari pertama sampai terakhir. Evaluasi yo sithik sih, sama memang wis hebat. Mbak Nelly kalah mbek sampean terus terang. Mbak Nelly ki malah sering dredeg nek ngomong ning ngarepane wong, tapi sampean malah mentalnya wis luar biasa, setiap hari wis diasah terus. Sedikit evaluasi tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Nek iso, ya bukan nek iso, harusnya Al-Qur'an itu dibaca dengan benar. Nek iki mau ngepasi pas benar. Terus yang kemarin-kemarin kita arungoke ono sing kurang pas. Aku lali ayatnya tapi sing tak ilingi iki la yamassuhu illal mutahharun. Harusnya dibaca panjang 3 alif, tapi kemarin sampean gak dibaca panjang, langsung la yamassuhu illal mutahharun. Lane yo dibaca pendek. Mbak Nelly paling cerewet nek masalah bacaan Al-Qur'an. Kuwi ya untuk belajar kita, terutama belajar Mbak Nelly yo cek belajar nek tampil di mana saja Al-Qur'an harus dibaca dengan sempurna, dengan pas panjang pendek, terutama nek pas ngisi ceramah. Satu ya ben rak diomongke wong. Satu ding, bukan karena niat itu, satu memang Al-Qur'an harus dibaca dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Al-Qur'an harus dibaca dengan benar. Nomor loro ya ben rak diguyu wong, lho kuwi jare apal Qur'an, kok bacane Qur'an kok sembarangan. Ya walaupun bacaannya Mbak Nelly belum bagus, sampai sekarang pun Mbak Nelly cek memperbaiki. Nek pas ngaji ya cek, oh iki ternyata bacaku salah. Sampai sekarang cek tak perbaiki. Saiki pun aku gelo, biyen kok gak tenanan, gak tak dalami tenanan. Gelo tenan asli. Nek seandainya waktu bisa diulang ki malah pengen tabarukan meneh. Pemeneh nek ngrungokke live ngajine Mbah sinten? Mbah Najib, lho aku malah deg-degan ki ngomong ning ngarepe sampean. Bacane penak, alon sepas kabeh. Kadang keeneng sing salah dari segi kelancaran maupun bacaan, tajwid, makhraj semuanya. Rasanya merintih, ya Allah pengen. Ya wes nek urung iso aku, semoga sampean, semoga keturunan kita. Amin. Evaluasi yang pertama tentang bacaan Al-Qur'an. Memang ket biyen Mbak Nelly kan nek masalah Al-Qur'an ceriwis terus ya, sampai saman bosen mungkin. Ya tolong dimaafkan. Terus sedikit tambahan bahwa bulan Ramadan selain bulan dilipat gandakannya kebaikan, pahala kebaikan, itu juga bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, ampunan. Maghfirah, penuh dengan ampunan. Makanya ini kesempatannya awake dhewe untuk meminta ampunan dari Allah, terutama sing mohon maaf sing mungkin punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, kesalahan terhadap orang tua, terhadap teman, kesalahan karo Gusti. Iki kesempatane awake dhewe akeh-akeh njaluk ngapura mbek Gusti Allah, insyaallah dimaafkan karena ini bulan yang penuh dengan maghfirah. Ora bulan Ramadan wae awake dhewe nek njaluk ngapura insyaallah dimaafkan oleh Allah. Pemenang iki bulan Ramadan. Terus selain itu bulan penuh rahmat, kasih sayang Allah itu diturunkan. Makanya waktu itu dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Dungo ya Allah, saya kan 715 tahun depan, Ramadan depan mesti khatam. Amin. Kira-kira sama Mas jaluk mesti apa nur khatam? Oh, setiap hari. Subuh mau nyuwun mboten? Zuhur, asar, maghrib, isya. Dan misalkan awake dhewe lali, ya lho, berarti pantes wae nek awake dhewe belum diizinkan Allah untuk dirahatam tok hatam, mungkin terus bisa mengamalkan, bisa mengerti artinya. Diawali dengan doa, insya Allah nanti dijawab oleh Allah. Sekalian dia saling menggo
akan jadi nek donga ya luwih apik ora dongoke untuk kita, terutama dongoke orang tua. Ya Allah, kabulkan doa saya, doa orang tua, doa bapak, doa ibu, doa guru-guru saya, dijabah semua ya Allah. Terus sama nyuwun tuh apa nek Mbak Neli biyen pas zaman pondok itu sing rak pernah lali iki. Ya Allah, apa semoga saya jadi anak sing iso membahagiakan orang tua. Ya minimal nek urung iso membahagiakan orang yang menyusahkan. Nek kuwi donga pembiyen ket cilik. Ya tambahannya evaluasi itu Al-Quran apa jenenge aja sampai nek kan mesti sama latihan gini 8 latihan itu dimaksimalkan. Misalkan harus dibacakan 3 alif, 1 alif. Dibedakan sing panjangnya 1 alif, 3 alif sing pendek itu dibedakan. Ya karena maghribnya kurang 10 menit, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga doa kita dijabah oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan. Selain dukungan gawe dhewe juga doakan orang tua yang di rumah. Terus ini karena momennya masih momen pandemi, kita minta sama Allah mungkin corona segera berakhir. Amin. Dan keadaan dunia segera membaik. Amin. Santri-santri dan bisa belajar meneh, bisa ngaji meneh, bisa kumpul lagi kita tambah konco sing oke, konco-konco sing solihah. Insya Allah teman dunia sampai di